Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari keseluruhan laga kemarin seperti ini, kemudian double masih L1 ya, sangat luar dugaan. Untuk laga West Ham kemarin imbang menghadapi Tottenham, ini masuk. Kemudian Wolverhampton imbang 1-1, tetap masuk WH. Crystal Palace ini LHS 1-0 kemenangan Bournemouth. Nottingham menangkan laga dengan skor 3-1, handicap ini masuk. Kemudian Newcastle imbang 1-1, ini tidak masuk. Juventus masuk ya, 2-0 kemenangan Juventus. Oke, langsung saja untuk laga malam hari ini, dimana saya akan mulai membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Arsenal akan menghadapi tim tamu Luton. Tim yang diunggulkan untuk bisa menangkan laga di laga ini Arsenal, maupun handicap ini cukup tinggi ya. Sekelas Arsenal dan pemain seperti ini, hanya satu pemain saja sudah dipastikan akan absen untuk tuan rumah Arsenal, dan Wan Bissaka ini masih diragukan. Sedangkan untuk kubu tim tamu Luton ada 9 pemain, ditambah ada 4 pemain berikutnya juga diragukan. Dari peringkat sementara ini cukup jauh. Arsenal berada di peringkat 12, Arsenal peringkat 2 ya, sementara hanya selisih 2 poin dengan Liverpool, selisih 1 poin dengan Manchester City. Luton masih tertahan di peringkat 18. Jadi untuk laga ini dari handicap masih berada di Arsenal. Feeling saya ini Arsenal lebih dari selisih 1 gol ya, mungkin lebih dari mungkin 3-0 4-0 ya. Untuk analisa skor over 3,5 gol untuk laga Arsenal menghadapi Luton. Oke. Selanjutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan tuan rumah Brentford. Di laga ini akan menghadapi tim tamu Brighton. Tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga di laga ini adalah tuan rumah Brentford maupun handicap pada tim tamu Brighton. Line up pemain kedua tim ini sama-sama memiliki 5 pemain akan absen, dan beberapa pemain berikutnya juga diragukan. Dari 5 laga terakhir nampak lebih baik rumah Brighton. Oke. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Brentford masih tertahan di peringkat 15 dengan meraih 27 poin dari 30 laga. Sedangkan Brighton berada di peringkat 9 dengan meraih 42 poin dari 29 laga. Jadi untuk laga ini menurut pengalaman versi saya sendiri, rekomend berada di Brentford tahan handicap. Oke, Brentford tahan handicap. Nah itu dia. Selanjutnya depannya di laga yang ketiga masih dari Liga Premier Inggris. Saya membahas pertandingan tuan rumah Manchester City akan menghadapi tim tamu Aston Villa. Tim yang diunggulkan untuk bisa menangkan laga adalah City. Line up pemain ada 2 pemain yang akan absen untuk Manchester City, Ake, Walker, dan Ederson ini masih diragukan. Dan untuk Aston Villa ini ada 4 pemain, 2 pemain berikutnya juga diragukan. 5 laga terakhir untuk City, 2 seri 3 kemenangan. Aston Villa 2 kemenangan 1 kekalahan 2 seri. Dari peringkat sementara City berada di peringkat 3 dengan meraih 64 poin, sedangkan Aston Villa peringkat 4 dengan meraih 59 poin. Dari head to head untuk laga ini, satu performa kandang City menghadapi Aston Villa ini cukup bagus, berada di over goal. Rata-rata gol di laga ini melebihi dari 3 gol untuk laga City menghadapi Aston Villa di kandang City. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan dari Coppa Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Fiorentina akan menghadapi tim tamu Atalanta. Ini Coppa Italia berlangsung di kandang Fiorentina. Ini leg pertama. Oke, dari line up pemain tidak begitu terlihat jelas, hanya mengandalkan 5 laga terakhir. Terlihat jelas seperti yang kalian lihat, ini cukup bagus untuk performa Atalanta dari 5 laga terakhir. Tetapi ini adalah kandang Fiorentina. Dari head to head juga cukup baik ya untuk tuan rumah Fiorentina. Ada beberapa kemungkinan untuk laga ini kemenangan Fiorentina, ataupun laga ini bisa berakhir di skor imbang ya. Mungkin lebih baik di Fiorentina saja yang menghadapi Atalanta. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan dari German Cup. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Bayer Leverkusen. Di laga ini akan menghadapi tim tamu Düsseldorf. Tim yang diunggulkan Leverkusen. Line up pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki 1 pemain akan absen, dan 1 pemain berikutnya masih diragukan untuk tuan rumah Leverkusen. 5 laga terakhir lebih baik tuan rumah Leverkusen ya. Perbedaan kasta ini Düsseldorf dari Bundesliga 2 Jerman. Oke, untuk laga ini tanpa berlama-lama kita tetap di Leverkusen ya. Leverkusen. Seperti yang kalian ketahui, Leverkusen musim ini memang sangat bagus terlihat dari performa ya Leverkusen. Kemudian dari The French Cup ya, atau Prancis Cup, untuk laga ini tuan rumah Paris Saint-Germain menghadapi tim tamu Reims. Tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga di laga ini adalah Paris Saint-Germain maupun handicap. Dari line up pemain ada 5 pemain akan absen untuk PSG, sedangkan berikutnya diragukan itu Marquinhos. Reinas 2 pemain saja. 5 laga terakhir untuk Reinas. Di laga ini kalian bisa melihat mampu meraih 2 kemenangan, 1 seri 2 kekalahan. Dari head to head juga cukup bagus pada di PSG munculkan kurs 1, kemungkinan besar PSG win atau win mungkin selisih 1 gol ataupun bisa lebih ya.
Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan dari Eredivisie Belanda. Untuk laga ini Heracles menghadapi Al-Shahar Alkmaar. Tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga di laga ini adalah tim tamu Al-Shahar Alkmaar yang mengepur handicap. Line up pemain seperti ini, ada 2 pemain akan absen untuk Heracles dan 2 pemain berikutnya diragukan, sedangkan Al-Shahar Alkmaar 1 pemain saja dan 3 pemain berikutnya diragukan. 5 laga terakhir lebih baik formal Al-Shahar Alkmaar ketimbang Heracles. Dari peringkat sementara Al-Shahar Alkmaar berada di peringkat 4, Heracles peringkat 14. Ini dari peringkat sementara ini cukup jauh, tetapi power handicap munculkan 1. Kemungkinan besar Al-Shahar Alkmaar di laga ini isi 1 gol. Kalian bisa win ya untuk Al-Shahar Alkmaar. Nah, itu dia untuk laga Heracles menghadapi Al-Shahar. Selanjutnya saya membahas pertandingan dari Swiss Superliga. Untuk laga ini Servette akan menghadapi tim tamu Lausanne ya. Tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah Servette. Servette di laga ini mampu handicap. Oke, terlihat dari line up pemain tidak lebih terlihat jelas siapa pemainnya mengalami cedera. Hanya 5 laga terakhir ini lebih baik performa. Oke, cukup sama ya, 5 laga terakhir hanya dari peringkat sementara ini cukup jago. Servette ini berada peringkat 2, hanya selisih 1 poin dengan Young Boys. Sedangkan untuk Lausanne berada peringkat 12 ya. Juru kuncinya untuk laga ini handicap kalian mending skip over 3 gol saja untuk laga Servette menghadapi Lausanne. Oke. Nah, itu saja untuk laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut akan saya info di grup saja. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.